Halo Elevators, apakah pernah mengalami naik pesawat, pesawatnya hampir mendarat, tapi mendadak batal mendarat, pesawatnya membumbung tinggi lagi? Saya pernah mengalami, nggak cuma sekali, beberapa kali malah. Lantas berbahayakah itu? Ayo kita bahas. Elevators, ketika pesawat dalam proses pendaratan, bahkan sudah hampir menyentuh permukaan landasan, tapi kemudian pilot membatalkan pendaratan tersebut, terbang lagi, itulah yang dinamakan go around. Go around adalah suatu prosedur yang dilakukan ketika pilot menilai bahwa lebih aman untuk kembali terbang daripada melanjutkan pendaratan. Go around dapat disarankan oleh ATC, pengatur lalu lintas udara, atau atas diskresi pilot sendiri. Dan prosedur go around ini justru didukung oleh asosiasi-asosiasi maskapai penerbangan sebagai prosedur untuk memastikan pendaratan yang selamat, menghindari kecelakaan. Elevators, prosedur go around dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unstabilized approach atau ancang-ancang pendaratan yang kurang stabil. Misalnya, kecepatan pesawat yang kurang pas, ketinggian pesawat yang kurang pas, atau laju penurunan pesawat yang kurang pas. Ini oleh pilot dinilai lebih aman, lebih selamat untuk membatalkan pendaratan, terbang dulu, berputar, dan mengulangi prosedur pendaratan. Yang kedua adalah ketika terjadi perubahan cuaca yang mendadak. Misalnya, landasan tiba-tiba tertutup kabut atau tertutup asap sehingga tidak terlihat dari kokpit. Yang ketiga adalah ketika terjadi wind shear. Wind shear adalah angin yang berhembus kencang ke arah bawah dapat menghempas pesawat. Nah, pesawat-pesawat modern sekarang juga dilengkapi dengan sensor wind shear. Ketika terjadi wind shear, di kokpit akan ada alarm wind shear, wind shear. Dan pilot akan membatalkan prosedur pendaratan, melanjutkan terbang lagi, muter lagi, setelah wind shear lewat, baru pesawat mendarat lagi. Kondisi keempat adalah ketika terjadi crosswind atau angin yang arahnya memotong arah laju pesawat. Nah, angin ini dapat membuat pesawat tidak stabil, yang tadinya arahnya sudah benar, ke tengah landasan, bisa terseret keluar dari arah tersebut. Ini juga bisa menyebabkan kecelakaan, maka dari itu pilot memutuskan untuk go around. Berikutnya yang dapat menyebabkan terjadinya go around adalah apabila ternyata di landasan itu masih ada pesawat yang mungkin baru mendarat, belum keluar dari landasan pacu, atau yang seharusnya belum masuk landasan pacu, sudah masuk landasan pacu. Selain pesawat, bisa saja tiba-tiba ada hewan yang masuk ke landasan pacu,
atau ada orang atau ada mobil, semuanya adalah obstruction atau halangan pada landasan pacu yang dapat menyebabkan kecelakaan. Maka untuk menghindari kecelakaan, pilot akan memutuskan lebih aman, lebih selamat, batalkan pendaratan, lanjut terbang, go around. Aviators, lantas apa bedanya go around dan rejected landing? Nah, ini menarik. Rejected landing adalah keputusan go around yang dilakukan hanya beberapa saat sebelum roda pesawat menyentuh permukaan atau bahkan mungkin sebagian roda pesawat sudah menyentuh permukaan landasan. Jadi rejected landing adalah go around juga, cuman keputusannya diambil pada detik-detik terakhir sebelum pesawat menyentuh landasan atau bahkan sudah sempat menyentuh landasan. Sedangkan go around lainnya biasanya keputusan diambil mungkin 1 km atau beberapa ratus meter sebelum pesawat sampai ke landasan pacu. Aviators mungkin penasaran apa yang dilakukan pilot ketika melakukan go around. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ketika pilot memutuskan untuk go around, yang pertama dilakukan adalah pilot akan apply full power, yaitu mendorong throttle atau tuas kendali daya pesawat, full power dengan daya penuh agar pesawat mendapatkan kecepatan, dorongan yang kuat. Pesawat didongakkan untuk mendapatkan ketinggian, naik lagi. Kemudian pilot akan menarik kembali flaps ke konfigurasi take off. Karena go around ini tidak jauh beda dengan take off. Setelah itu roda pesawat akan dilipat dimasukkan kembali. Jadi betul-betul pesawat ini sebenarnya melakukan prosedur take off juga. Pilot kemudian melakukan prosedur missed approach. Setiap bandara mempunyai prosedur missed approach yang harus dilakukan, yaitu ketinggian maupun arah yang harus diambil oleh pilot yang melakukan go around agar mencapai ketinggian yang stabil. Ketika pesawat sudah mencapai ketinggian dan stabil, pada umumnya pilot akan mengumumkan kepada penumpang bahwa tadi membatalkan pendaratan atau melakukan go around dan juga menjelaskan alasannya kenapa. Setelah itu pilot akan kembali melakukan prosedur pendaratan ulang. Sebagian aviators bertanya, apakah go around berbahaya? Nah, ini menarik. Biasanya peristiwa yang menyebabkan go around itu lah yang kurang nyaman. Misalnya angin yang kencang, hujan yang sangat lebat, pesawat sudah terguncang-guncang, dan itu yang menyebabkan perasaan kita agak ngeri-ngeri. Tapi go around itu justru tindakan pencegahan kecelakaan yang diambil oleh pilot. Jadi go around itu tidak berbahaya. Go around justru menunjukkan bahwa pilot sepenuhnya mengendalikan pesawat dan mampu mendeteksi potensi bahaya sehingga mengambil langkah-langkah pencegahan. Apabila aviators mengalami go around, nggak usah takut, nggak usah kecil hati, nggak usah panik, nggak usah heboh kemudian membuat status di medsos seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Tapi
sebaiknya justru bersyukur karena pilot terampil mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan. Jadi kalau ada go around, santai aja, berarti pilot kita benar-benar memperhatikan keselamatan kita. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.